Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asuhan keperawatan pada pasien HIV dan AIDS. Untuk pembuatan asuhan keperawatan pada pasien HIV dan AIDS ini umumnya sama seperti kita membuat asuhan keperawatan pada pasien-pasien yang lain. Sebelum kita melakukan pengkajian, kita akan menyusun teori terkait dengan HIV maupun AIDS yang meliputi pengertian, kemudian etiologi, manifestasi klinis, penata laksanaan, dan lain-lain. Apa saja yang kita butuhkan di teori terkait dengan HIV maupun AIDS. Baru selanjutnya kita akan melakukan pengkajian. Bagaimana teknik cara kita melakukan pengkajian? Yaitu bisa nanti kita melakukan dengan teknik wawancara, kemudian bisa teknik observasi, dan juga kita akan melakukan tindakan pemeriksaan secara langsung, bisa nanti dengan cara pemeriksaan fisik. Untuk yang pertama itu adalah identitas pasien. Identitas pasien di sini meliputi nama, jenis kelamin, agama, alamat, nomor rekam medis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah identitas penanggung jawab. Ini hubungannya apa dengan pasien? Bisa mungkin nanti orang tua, bisa saudara, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah riwayat kesehatan. Untuk riwayat kesehatan di sini ada beberapa hal yang nanti perlu kita lakukan tindakan wawancara dengan pasien. Yang pertama adalah keluhan utama, di mana keluhan utama ini merupakan keluhan yang paling dirasakan oleh pasien, sehingga pasien itu perlu untuk datang ke pusat pelayanan kesehatan atau ke rumah sakit. Pada umumnya, pasien dengan HIV ini akan terjadi demam, kemudian akan terjadi diare, akan terjadi nyeri, mungkin ya, akan terjadi batuk yang mungkin lama, atau mungkin ada lesi pada daerah kulitnya. Hal ini nanti tergantung stadium pasien HIV itu sendiri ya. Apakah dia sudah masuk ke fase AIDS, tentunya nanti terkait dengan keluhan ini akan berbeda-beda. Apakah dia masih masuk stadium 1, stadium 2, stadium 3, maupun sudah masuk ke stadium 4. Tentunya nanti kalau ini semakin banyak stadiumnya, maka keluhannya juga akan semakin banyak pula. Karena sudah banyak infeksi oportunistik yang muncul pada pasien. Kemudian yang kedua adalah riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan sekarang ini adalah beberapa keluhan yang dialami oleh pasien HIV, misalkan diare, kemudian demam, kemudian ada batuk, kemudian mungkin ada pembesaran kelenjar getah bening, atau mungkin ada lesi pada daerah kulitnya pasien. Kemudian yang ketiga adalah riwayat kesehatan dahulu. Riwayat kesehatan dahulu ini perlu kita kaji sekitar 5 sampai dengan 10 tahun misalkan ya sebelumnya. Mungkin perlu kita kaji apakah pasien itu dulunya pernah bergonta-ganti pasangan seks misalkan ya, karena mungkin dia pekerjaannya adalah PSK, atau mungkin pasiennya homoseksual. Kemudian pengguna narkoba suntik, tidak menggunakan kondom selama berhubungan seksual, karena dengan bergonta-ganti pasangan ini sehingga dia berisiko terjadinya HIV. Itu yang perlu kita kaji di riwayat kesehatan dahulu. Kemudian riwayat kesehatan keluarga. Di riwayat kesehatan keluarga ini yang perlu kita kaji adalah orang tuanya. Apakah pasien terkena HIV itu memang karena dari lahir dia sudah terkena HIV, karena mungkin proses persalinan, karena mungkin proses menyusui, sehingga pasien dia terkena HIV. Sehingga yang perlu kita tanyakan adalah apakah dari orang tua pasien itu dia mengalami HIV atau tidak. Kemudian, apakah dari keluarga itu atau pasien itu sendiri ada yang menggunakan narkoba suntik? Karena hal ini bisa mencetus terjadinya
HIV karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Kemudian mungkin kontak langsung dengan darah, misalkan mungkin dia pernah transfusi darah, walaupun sekarang sangat minimal sekali terjadi penularan HIV lewat transfusi darah, tapi mungkin bisa dimungkinkan juga. Atau mungkin adanya kontak karena orang tuanya HIV dan memberikan ASI, ya. Jadi ini juga ada kemungkinan. Kemudian riwayat pekerjaan seperti bekerja di tempat hiburan. Ini juga perlu kita tanyakan riwayat apakah memang dari keluarganya dia ada yang pernah bekerja sebagai PSK atau pekerja seks. Kemudian selanjutnya adalah pola fungsi kesehatan. Pada pola fungsi kesehatan ini yang pertama adalah pola persepsi dan manajemen kesehatan. Jadi bagaimana persepsi pasien tentang dirinya terkait dengan HIV. Apakah selama sakit dia mengalami perubahan seperti kebiasaan higiennya, mandi, misalkan berpakaian, misalkan ada pola perubahan BAB, BAK, dan mungkin sampai kelemahan yang hal ini mungkin mengganggu terkait dengan manajemen kesehatan pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pola nutrisi. Pada pola nutrisi ini umumnya pasien HIV itu dia mengalami penurunan berat badan. Penurunan berat badan karena hal ini tentunya karena sistem imun yang diserang, gitu ya, sehingga dia nutrisinya itu dihabiskan ya untuk melawan virus HIV di dalam tubuhnya, sehingga hal ini akan muncul penurunan berat badan ya. Kemudian nanti kita akan melakukan cek, yaitu berat badannya apakah ada penurunan atau tidak gitu ya, sehingga nanti bisa mengarah gangguan pola nutrisi. Dan juga mungkin selain berat badannya turun, apakah ada mual, ada muntah-muntah yang mungkin cukup lama. Kemudian apakah pasien selama dirawat di rumah sakit itu tidak menghabiskan porsi makannya, karena kadang ini dia terganggu karena adanya kandidiasis atau mungkin stomatitis yang mungkin ada banyak di dalam mulutnya, sehingga nanti pola nutrisi ini bisa terganggu. Kemudian pola eliminasi. Pada pola eliminasi, karena pasien ini umumnya mengalami penyakit diare yang cukup lama gitu ya, kemudian pola eliminasi ini jadi terganggu. Kemudian kadang ditemukan fesesnya encer karena dia diare. Kemudian apakah ada darah atau tidak pada fesesnya, karena mungkin ususnya dia sudah mengalami perlukaan sehingga mungkin perlu dikaji terkait dengan pola eliminasi. Kemudian pola istirahat dan tidur. Pola istirahat dan tidur ini terkait dari dampak yang ditimbulkan akibat penyakit HIV dan AIDS ini, sehingga mungkin dirasakan oleh pasien dan pasien dia mengalami keluhan, dia jadi tidak bisa tidur karena dia terganggu kondisi tubuhnya. Kemudian pola selanjutnya adalah pola aktivitas dan latihan. Pola aktivitas dan latihan ini yang perlu kita kaji adalah bagaimana aktivitas pasien sebelum sakit dan setelah sakit. Apakah di sini ada perubahan? Selama melakukan aktivitas, apakah dibantu oleh keluarga? Apakah pasien itu bisa melakukan sendiri? Apakah sebagian dibantu? Apakah sebagian bisa dilakukan oleh pasien? Itu yang perlu kita kaji terkait dengan bagaimana berpakaian, kemudian makannya, kemudian toiletingnya, berpindah, itu yang perlu mungkin kita kaji pada pola aktivitas dan latihan. Pada pola aktivitas dan latihan ini umumnya pasien kadang dia akan depresi gitu ya, kadang dia akan menarik dari lingkungan, sehingga kondisi ini
akan menjadi tubuhnya akan lebih lemah pasiennya gitu ya. Kemudian pola persepsi dan konsep diri. Pola persepsi dan konsep diri ini merupakan bagaimana dia menghadapi penyakit HIV atau persepsi pasien terkait dengan penyakit HIV ini bagaimana. Pada pasien HIV dan AIDS ini kadang umumnya dia akan merasa marah, kemudian cemas, kemudian depresi maupun stres karena dia tidak bisa untuk menerima kondisi penyakitnya saat itu. Kemudian pola kognitif pada pasien HIV maupun AIDS ini biasanya mengalami penurunan pengecapan maupun gangguan penglihatan ya, karena kondisi tubuhnya sudah mulai menurun, imunitas di dalam tubuhnya sudah mulai berkurang sehingga infeksi oportunistik sudah mulai banyak. Sehingga nanti efek yang terjadi kadang bisa mengalami penurunan daya ingat, kesulitan berkonsentrasi, kemudian gangguan kognitif yang lainnya mungkin bisa terganggu. Kemudian pola hubungan dan peran. Jadi apakah selama dia sakit ada perubahan peran ya gitu ya, interpersonal. Apakah pasien merasa malu, kemudian dia terjadi harga diri rendah, kemudian apakah perannya misalkan sebagai bapak atau sebagai ayah jadi terganggu gitu ya, karena mungkin dia dipecat pada pekerjaannya, sehingga hal ini mungkin akan mempengaruhi pola hubungan dan peran. Atau mungkin peran di masyarakat terganggu karena tidak ada hubungan yang baik secara interpersonal, karena mungkin pasien dia di stigma di lingkungan masyarakat. Itu yang perlu mungkin kita kaji terkait dengan pola hubungan dan peran. Kemudian pola seksual dan reproduksi, tentunya karena penurunan HIV ini lewat hubungan seksual sehingga pasti akan terganggu. Yang perlu kita kaji adalah bagaimana perilaku seksualnya. Apakah dia sering bergonta-ganti pasangan? Apakah dia selama berhubungan seksual itu menggunakan kondom? Nah, itu yang mungkin perlu kita kaji. Apakah selama ini terganggu gitu ya? Itu yang mungkin perlu kita kaji terkait dengan pola seksual dan reproduksi. Kemudian pola coping. Pada pasien HIV ini biasanya akan mengalami cemas, gelisah, depresi. Kemudian karena mungkin dia sudah masuk ke fase AIDS yang mungkin sudah kronis, sehingga mungkin nanti dia ketergantungan dengan orang lain, sehingga nanti dia akan merasa psikologisnya akan terganggu. Mungkin nanti dia jadi cemas, jadi depresi, mudah tersinggung. Nah, itu nanti pola coping yang perlu kita kaji. Kemudian pola reproduksi. Pada pola reproduksi ini pada pasien HIV apakah dia terganggu karena memang penularan HIV itu memang melalui hubungan seksual, di mana nanti pola hubungan seksual ini ketika pasien dia mau punya anak, maka nanti kita akan merencanakan supaya nanti anaknya pasien itu tidak jadi atau nanti tidak lahir dengan HIV. Kemudian selanjutnya adalah pola nilai dan kepercayaan. Nah, bagaimana pasien menanggapi terkait dengan diagnosis HIV pasien itu sendiri. Bagaimana nilai keyakinannya? Apakah mungkin setelah dia terdiagnosis itu merupakan pasien anggap bahwa itu adalah sebagai kutukan atas perbuatannya selama ini, sehingga mungkin akan mempengaruhi dari pasien itu sendiri, mempengaruhi nilai kepercayaan, karena nilai kepercayaan ini kan hal yang penting pada pasien gitu ya, sehingga nanti pasien mungkin tidak jadi depresi, bahkan mungkin sampai bunuh diri. Jadi bagaimana nilai dan kepercayaannya, apakah setelah dia terdiagnosis HIV itu dia malah lebih mendekatkan diri dengan sesuai dengan agamanya gitu ya, apakah selama di rumah sakit dia itu terganggu terkait dengan bagaimana proses menjalankan ibadahnya,
itu yang mungkin perlu kita kaji pada pola nilai dan kepercayaan. Kemudian selanjutnya adalah pada proses atau pada tahap pengkajian, yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini meliputi adalah gambaran umum ya, gambaran umum. Setelah kita lihat, setelah kita observasi, bagaimana gambaran umumnya pasien. Apakah dia tampak lemah? Apakah pasien itu terlihat sangat lemah sekali, ya? Apakah pasien masih dalam kondisi sehat, segar, gitu ya? Itu yang perlu kita lihat dari gambaran umumnya. Kemudian kesadaran. Kesadaran di sini adalah bagaimana, apakah kesadarannya kompos mentis, apakah apatis, somnolen, semi koma, koma, ini tergantung pada saat kita pengkajian, itu kondisi kesadarannya seperti apa. Kemudian vital sign. Vital sign ini yang perlu kita kaji tentunya adalah terkait dengan tekanan darah, nadi, temperatur, dan respirasi. Hal ini, vital sign ini juga nanti akan ada mungkin hal yang tidak normal, itu nanti tergantung bagaimana kondisi pasien. Kalau pasien datang dengan demam, umumnya tekanan darahnya juga akan mengalami peningkatan. Nadinya juga akan mengalami peningkatan. Kalau pasien HIV-nya itu datang ke rumah sakit dengan sesak nafas, tentunya respirasi juga nanti akan meningkat ya. Tekanan darah pun nanti mungkin juga akan mengalami kenaikan maupun nadi dan juga yang lain. Kemudian untuk pemeriksaan fisik yang pertama adalah pada kepala. Kepala di sini yang perlu kita lihat adalah bagaimana tekstur rambutnya, misalkan ya, warna rambutnya, kemudian bagaimana kulit kepalanya. Karena pada umumnya pada pasien HIV itu adanya dermatitis seborrheica, atau nanti ada dermatitis yang mungkin ada pada daerah kulit kepala. Itu yang kadang terjadi ya. Kemudian untuk pada bagian leher, kadang kita temukan itu pasien dia mengalami pembesaran kelenjar getah bening. Jadi nanti perlu kita pastikan apakah ada pembengkakan kelenjar getah bening atau tidak. Kemudian pada area mata, bagaimana kita lihat ya? Bagaimana apakah matanya itu anemis atau tidak, gitu ya? Karena mungkin nutrisinya pasien berkurang sehingga nanti dia tampak anemis. Atau mungkin kita lihat dari skleranya, apakah ada ikterik atau tidak. Karena pasien-pasien dengan AIDS itu dia umumnya sudah mengalami infeksi oportunistik, sehingga juga ditemukan adanya hepatitis, sehingga mungkin nanti skleranya akan perubahan warna di sana menjadi ikterik. Kemudian refleks pupilnya bagaimana? Apakah terganggu atau tidak? Kemudian kita lihat di sekitar matanya ya, itu apakah dia ada lingkaran hitam, gitu ya? Mungkin pasien dia terganggu tidurnya sehingga tampak adanya lingkaran hitam pada daerah kulit di sekitar mata. Kemudian untuk bagian hidung, ini nanti juga tergantung bagaimana kondisinya pasien. Jika nanti pasien datang dengan kondisi sesak nafas, ya kita lihat apakah dia ada pernapasan cuping hidung atau tidak. Kemudian kalau dia datang dengan sesak nafas plus adanya mukus, berarti nanti bisa kita lihat pada daerah hidungnya apakah mungkin keluar lendir atau tidak, itu juga nanti kita pastikan. Kemudian pada daerah gigi dan mulut, mungkin di situ akan kita pastikan, kita lihat nanti ya bagaimana kondisi mulutnya, gusinya, gitu ya, karena seringnya nanti ada bercak-bercak putih seperti krem yang menunjukkan adanya kandidiasis, atau mungkin stomatitis yang cukup banyak, yang mungkin nanti ini yang umum dialami oleh pasien-pasien dia dengan HIV.
Kemudian pada area jantung ini nanti juga tergantung bagaimana kondisi pasiennya. Bisa nanti kita melakukan pengkajian, kita lihat inspeksi itu apakah ada pembesaran, kemudian kita pastikan auskultasi, kita dengarkan suara jantungnya, bunyi S1, S2-nya seperti apa, kemudian mungkin kita raba denyutnya gitu ya, bagaimana kondisinya. Kemudian paru-paru. Nah, pada paru-paru di sini kita bisa memastikan, jadi pemeriksaan pada dada ya. Pemeriksaan pada dada ini bisa kita lihat bagaimana apakah ada pernafasan, penggunaan otot bantu pernafasan atau tidak, karena mungkin pasien dia datang dengan gangguan pernafasan. Misalkan mungkin pasien TB ya, pasien TB, bagaimana auskultasinya? Tentunya auskultasinya nanti akan jadi abnormal, tidak vesikuler. Adanya pernapasan kusmaul misalkan, karena mungkin dia ada disertai dengan TB, ya. Misalkan mungkin ada penumpukan sekret di sana, sehingga nanti jadi ronki dan lain-lain terkait dengan paru-paru. Kemudian untuk pemeriksaan fisik yang lain yaitu pada daerah abdomen. Pada daerah abdomen, hal ini nanti juga tergantung bagaimana kondisi pasien. Kadang pasien HIV itu datang dengan keluhannya diare yang cukup lama gitu ya, sehingga hal ini nanti bisa pada bagian abdomen bisa terjadi hiperaktif atau hiperperistaltik khusus. Ya, ini ditemukan karena dia adanya diare yang berkepanjangan. Kemudian pada area kulit nanti kita bisa melihat bagaimana kondisi turgor kulitnya, kemudian apakah ada lesi atau tidak, ya, pada daerah kulitnya bercak-bercak putih misalkan, atau mungkin pasiennya ada herpes. Nah, nanti itu bisa kita pastikan pada area kulit, karena umumnya pasien-pasien dia dengan HIV/AIDS itu kondisi kulitnya akan terganggu. Kemudian selanjutnya ekstremitas. Ini apakah terjadi kelemahan atau tidak, bagaimana tonus ototnya, apakah terjadi kelemahan atau tidak, bagaimana skala ototnya, menurun atau tidak, kemudian apakah akralnya dingin atau tidak. Nah, itu terkait dengan pemeriksaan fisik. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, tentunya pemeriksaan penunjang ini perlu kita lakukan untuk penegakan tambahan, diagnosis tambahan yang nanti akan bisa kita jadikan alternatif tambahan untuk kita menyusun asuhan keperawatan. Yang pertama adalah tes serologi. Tes serologi ini merupakan tes dasar yang tes yang utama yang dilakukan pada pasien HIV, di mana nanti untuk menentukan mendeteksi adanya antibodi yang dibentuk oleh tubuh, di mana tes serologi ini bisa meliputi rapid test, tes ELISA, dan juga tes Western blot. Kemudian yang kedua adalah tes virologi. Tes virologi ini adalah tes dengan cara PCR, di mana nanti untuk mendiagnosis pada anak-anak yang usianya kurang dari 18 bulan. Misalkan mungkin karena orang tuanya dia dengan HIV, maka nanti untuk mengetahuinya bisa kita melakukan tindakan tes virologi ini. Kemudian setelah kita melakukan pengkajian, tentunya nanti kita akan menyusun yang namanya sebuah perencanaan. Sebelum kita melakukan perencanaan, kita akan mendapatkan beberapa diagnosa yang nanti kita bisa mendapatkannya dari pengkajian yang tadi sudah kita lakukan. Itu ya, untuk diagnosisnya juga nanti tergantung bagaimana kondisi pasien. Pasien HIV maupun AIDS itu memang umumnya itu kadang ada demam, jadi hipertermi, kemudian ada gangguan nafas, nanti bisa ketidakbersihan jalan nafas atau pola nafas tidak efektif, atau mungkin pasiennya diare, jadi mungkin diagnosanya bisa diare, dan lain-lain. Nanti tergantung
kondisi pada saat nanti kita membuat perencanaan. Bagaimana setelah tadi kita melakukan perencanaan, melakukan pemeriksaan fisik maupun kita melakukan pengkajian. Untuk perencanaan di sini meliputi diagnosis keperawatan, NOC dan juga NIC. Untuk pembuatan perencanaan umumnya sama dengan kita membuat acuan keperawatan yang lain ya. Diagnosis keperawatan kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian NOC yaitu tujuan ya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama misalkan 1 kali 24 jam diharapkan ini status pernapasan tidak terganggu dengan kriteria hasil. Hal ini pun nanti juga akan kita sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kemudian NIC-nya nanti adalah intervensi. Bagaimana intervensi yang kita lakukan untuk mengatasi diagnosis yang sudah kita tegakkan tadi. Kemudian implementasi. Implementasi merupakan tindakan yang kita lakukan setelah kita menyusun sebuah perencanaan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi ini untuk memantau perkembangan pasien setelah kita melakukan tindakan sesuai dengan yang kita rencanakan tadi, di mana nanti tampilnya meliputi nomor diagnosa, hari, tanggal, jam, kapan kita melakukan tindakan evaluasi. Kemudian evaluasinya meliputi adalah SWOT. Data subjektif, objektif, assessment, dan juga planning. Ya, demikian ya untuk pembelajaran terkait dengan acuan keperawatan pada pasien HIV dan AIDS. Semoga hal ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.